Pak Hinca mungkin. Terima kasih pimpinan. Rekan-rekan anggota Komisi 3 dan mitra kami, Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan, serta para pejabat yang hadir di kesempatan ini. Pertama-tama pimpinan, kita sudah berdialog panjang sekali dengan Komnas Perempuan dan komitmen kita kepada Komnas Perempuan ini penuh gitu ya. Tapi mendengarkan paparannya tadi, rasanya kita masih berutang banyak ini. Karena itu saya tidak ingin men-challenge-nya, tapi saya ingin mengatakan menjadi catatan kita khusus dalam nanti kesimpulan rapat, agar yang dimintakan harus bisa kita perjuangkan di Banggar dalam tahapan berikutnya. Kita berharap bahwa pimpinan nanti dan terutama anggota Komisi 3 yang di Banggar bisa meneruskan apa yang sudah disampaikan Komnas Perempuan. Kalau isunya akan kita semua sepakat, tugas dan kerjaannya, tapi penjelasannya tadi itu sungguh menyentuh hati kita. Saya mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Komnas Perempuan. Yang kedua tentang Komnas HAM ini, Pak Damanik dan kawan-kawan semua, yang sepanjang saya ikuti tidak pernah lelah ini semangatnya terus membangun kredibilitas Komnas HAM kita dengan anggaran-anggaran dan fokusnya yang kalau kita bikin selalu politik anggaran kita bagi dua saja, yaitu soal program manajemen dan dukungan kerjanya gitu. Saya ingin mau lihat outputnya dulu, Pak. Concern saya yang agak melebihi dari apa yang disampaikan isunya, nanti masuk ke anggarannya, adalah isu tentang, kalau kita menggunakan istilah konflik agraria, dan kalau di Komisi 3 ini kami menyebutnya mafia tanah, dan kalau Presiden Jokowi sering menyebutnya ini soal mafia tanah plus sertifikat tanah kepada masyarakat gitu. Jadi isu tentang hak atas tanah ini menjadi sangat serius. Saya ingin bertanya lebih dahulu dari anggaran yang ada ini lewat pimpinan, apakah anggaran yang kita buat selama ini untuk membantu, entah itu memediasi, entah itu dukungan lainnya, cukup menyelesaikan soal sengketa tanah ini? Lebih fokus lagi, karena saya mendapatkan banyak sekali laporan dari masyarakat, terutama di sektor perkebunan plat merah dulu, dengan HGU yang rata-rata sudah habis, kemudian berlarut-larut sengketanya dengan masyarakat setempat yang desa enklavnya dan seterusnya. Pertanyaan saya, anggaran kita untuk itu yang selama ini dipakai cukup atau tidak, Pak? Atau ada nggak pikiran kita untuk mengalokasi atau mengubah atau menggeser anggaran itu ke situ, dan kita ingin sekali selesai soal tanah ini yang memang sangat menyita perhatian dan dampaknya itu mengambil ruang-ruang diskusi kita, ruang publik yang cukup banyak. Kemarin terakhir juga barusan aja tadi malam itu di sekitar Desa Bajambi lah, di Simalungun lagi itu, konflik lagi dia. Dan sekarang konfliknya saya masuk ke perempuan ini, rata-rata enggak lagi laki-laki yang ke depan, tapi kaum ibu dan perempuan dia di depan gitu. Nah ini pertanyaan saya, jadi sebenarnya saya nggak tega nanya ke Komnas Perempuan, tapi karena anggarannya tadi di situ, tapi nyatanya pejuang-pejuang HAM kita untuk sektor ini malah kaum perempuan di depan. Nah, saya ingin penekanan itu dengan apakah anggaran kita untuk itu cukup untuk mengantisipasi peningkatan kasus-kasus ini akan makin banyak terjadi, apalagi nanti yang lahan-lahan swasta yang cukup besar, luas, dan bersentuhan konflik horizontal dengan masyarakat setempat. Itu yang pertama, nanti kaitannya ke anggaran ini. Nah yang kedua, saya memang juga termasuk orang yang bercita-cita menginginkan
simbol di sebuah negara hukum yang demokratis, menjunjung HAM-nya lebih baik, dan ini bagian dari kerja keras reformasi 98. Dan sampai sekarang orang-orang yang seusia kita ini pasti masih ingat tokoh-tokoh besar di Komnas HAM. Tapi memang infrastrukturnya sejak awal sampai sekarang ya segitu terus. Karena itu kami ingin juga membayangkan sebuah simbol baru, kalaupun yang di Latu Harhari menjadi sebuah epicentrum kita, karena kalau cerita Komnas HAM selalu itu yang ada di kepala kita, yang tidak apa-apa itu jadi epicentrumnya, tapi dibangun gagah gitu. Bukan apa-apa, bukan kita mau bikin Komnas HAM gagah-gagahan, bukan. Tapi historis tentang reformasi 98 itu, pondasi utamanya itu adalah pertempuran kita di penegakan hak asasi manusia. Nah, pertanyaan saya Pak Ketua, apakah di anggaran 2023 ini teman-teman sudah memikirkan untuk membuat sebuah simbol baru dalam bentuk epicentrum baru tadi itu yang di Latu Harhari itu? Kalaupun satu lagi yang supporting gedung yang tadi disebutkan, saya oke lah. Tapi saya ingin yang di Latu Harhari itu menjadi sebuah simbol baru yang Indonesia dikenal sebagai negara yang menghormati hak asasi manusianya secara penuh. Pertanyaan saya adalah, udah masuk enggak itu anggarannya dari yang kita mintakan totalnya tadi berapa ya? 110 tadi ya. Nah, itu. Yang ketiga, pimpinan, kalau ini ke pimpinan ini kita juga sering sekali mendiskusikan bahwa anggaran Komnas HAM kita ini kelihatannya mendapatkan, ya kalau kita bahasa yang paling simpel itu, anak nomor 2 di Republik ini kalau kita ngobrolin tentang kemitraan kita dari semua itu. Malah nomor 3 mungkin ya. Terima kasih Pak. Jadi saya kira Komisi 3 ini enggak, semua mitra itu sama, semua berdaulat, semua mempunyai peran dan talentanya masing-masing untuk memberi warna yang lebih cerah dan bagus untuk negeri kita. Oleh karena itu apa yang disampaikan teman-teman Komnas HAM, juga Komnas Perempuan, pimpinan, saya menyetujuinya. Terima kasih. Baik.